Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Ramus Amsterdam bin Syukri, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuanku Irmawati kepada engkau dengan mahar 1 suku emas tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Irmawati binti Asmad dengan mahar tersebut dibayar tunai. Sah. Samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah bersirna, janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Bapak Sukri dan Ibu Hania, keluarga dari besan kami, yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Suherman, Ketua RT 19 Bapak Iskandar, dan tokoh masyarakat Bapak Selamat ataupun yang mewakili, serta yang kami sayangi tamu undangan
acara prosesi pernikahan Irmawati dan Ramos Amsterdam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan prosesi akad nikah dari Irmawati dan Ramos Amsterdam. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam prosesi akad nikah Irmawati dan Ramos Amsterdam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Untuk memulai acara prosesi akad nikah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. من الشيطان الرجيم بسم الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati fala yahdi." Sedangkan Bapak
mursalin wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Baik yang kami hormati tentunya buka akamat masyarakat, para asatidz wal asatidza, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan khusus yang sedang berbahagia pada hari ini Bapak Syukur keluarga besar, juga Bapak Asmat keluarga besar yang mana sebenarnya akan mengantarkan putra putri beliau ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita memperbanyak selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan proses ijab dan kabul antara Ramus Amsterdam dengan Irmawati, terlebih dahulu kami akan bacakan bidara singkat ya. Pertama, calon mempelai laki-laki ataupun calon suami bernama Ramus Amsterdam, tempat tanggal lahir Palembang 11 Juni 1996. Kemudian alamat tempat tinggal Jalan Tunggul 2 RT 4 RW 09 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sekarang, Kota Palembang. Nama orang tua ayah Bapak Sukri, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, Pau 02 Baris 1958, dan alamat sama dengan Ramus ya. Kemudian juga nama ibu Hania, tempat tanggal lahir Mubah Ulak Bacang 02 Juni 1964, kemudian alamat sama, dan status Ramus Amsterdam belum menikah ataupun dinikahkan. Kemudian calon mempelai wanita ataupun istri yang bernama Irmawati, tempat tanggal lahir Palembang 1 April 1998. Kemudian tempat tanggal alamat Jalan Talang Jambi, Lorong Tembusan, nomor 06 RT 19 RW 05 Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sekarang, Kota Palembang. Nama orang tua ayah Bapak Asmat ya, benar Pak ya? Terkadang itu Ahmad yang diasuhkan, ya, benar ya. Kemudian Palembang 11 April 1956 dan alamat sama dengan Irmawati. Nama ibu Iti, Palembang 21 Juli 1969, alamat juga sama di Jalan Talang Jambi, Lorong Tembusan, nomor 06 11 RW 05 Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sekarang, Palembang. Kemudian status belum menikah ataupun kawan. Dan wali pada pagi hari ini, alhamdulillah wali nasab ayah kandung yaitu Bapak Asmat, di mana beliau nanti akan menjadi wali nikahnya. Adapun mas kawin yang tercatat adalah emas satu suku tunai, kemudian pembacaan selimat taklik nanti akan dibaca ya. Kemudian saksi-saksi ini yang tercatat, yang pertama Bapak Irwansyah, ada ya. Kemudian yang kedua Bapak Suherman. Saksi ini meliputan. Kita akan belakang ini. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah lengkap ya secara berkas dan bisa kita lanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu proses ijab dan kabul dan akad nikah. Dan sebelum kita lanjutkan, ada ingin menyampaikan khutbah nikah mungkin? Bagaimana ya? Izin ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنه يأتين بالمال. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terkhusus kepada saudara kami Ramus Amsterdam dan juga Irmawati, ya, yang mana sebentar lagi antum berdua akan melaksanakan proses ijab dan kabul ataupun akad nikah. Artinya sering kita dengar ketika kita membina rumah tangga, yang kita capai, ingin kita harapkan adalah kalimat samawah, bagaimana kita menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam bahasa hadis itu apa kata Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, tapi kalimat ini bukan hanya sekedar diucapkan di kamus, ya. Bukan sekedar di angan-angannya saja, bukan sekedar kita pajang di media sosial, tapi perlu kita penerapan. Maka yang pertama, cara membentengi rumah tangga kita, Ramus, ya, tajdid dunia, perbaharui niat. Ini penting, ya. Jadi sebelum kita menikah, niatkan nawaituka karena Allah. Kalau kita menikah karena Allah, apapun yang terjadi nanti di kemudian hari kita siap menerima. Ini namanya sudah ketentuan qada qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf, kita ini kalau belum menikah, katakanlah masih pacaran, terkadang masih semuanya indah ya Pak, ya. Jangan lihat uangnya kadang, ya, Ramus, ya, jingok sendalnya rasanya bahagia katanya. Karena bukan cinta yang bermain. Tapi setelah menikah nanti akan ditambah lagi dengan mawaddah warahmah. Tapi dalam sisi grup dan rumah tangga ini ada campur tangan setan yang senantiasa menggoda kita. Kepengen setan itu rumah tangga kita hancur. Nah, maka kita berkali kita dasari dengan fondasi yang kuat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ya, untuk Ramus dengan Irmawati, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran. Jadi bangunlah rumah tanggamu, kata Rasulullah, rumah tangga kita semua. Ini baik pengantin yang akan segera dilaksanakan ijab kabul ataupun pengantin lama nih. Pertama bisalah dengan salat. Jadi hias rumah tangga kita dengan salat. Salat artinya doa, artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, sholat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semata. Ini Ramus, ya. Jadi bimbing istri antum nanti, ayo mah bangun subuh, sholat kita jam 1. Selesai sholat, berzikir, berdoa, minta dengan Allah, ya Allah, kami sudah menikah, ya Allah, kami terima kasih, ya Allah, sudah diberikan jodoh yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat ganteng, ya Allah. Berilah kami keturunan yang soleh dan solehah. Minta dengan Allah. Selesai berdoa, bersalam-salaman, cium tangan suami. Ini kewajiban bagi Irmawati. Jadi jangan cium tangan suami selesai akan nikah. Pak, ini kalau ditanya Pak, ya, Bu, berapa kali cium tangan suami? Ayo Bu Pak, paling akan nikah, Idul Fitri, Idul Adha. Ayo bukan di sini Pak, ya.
di daerah Talang Jambi sana. Nah, ini bahaya. Jadi artinya dengan kita sholat akan tumbuh komunikasi yang baik. Sholat. Kemudian yang kedua, qiraatil Quran, dengan kita mempelajari, membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin dalam pemimpin perempuan. Ya, namun nanti ketika antum jawab saya terima nikah dan kawin dengan mas kawin tersebut, maka seluruh tanggung jawab daripada Pak Asmad ini akan kembali kepada antum. Akan kembali kepada antum, dunia akhirat ini. Dunia akhirat. Jadi seandainya, mohon maaf ya, Irmawan tidak sholat, kalau dulu Bapak Asmad punya bermasalah, mau seandainya disalahkan, kalau tidak ditegur, sekarang berubah ke antum. Nah, maka dunia akhirat, maka tugas antum mengayomi, tugas pemimpin mengayomi, mengajak bagaimana makmum kita, rakyat kita senang dengan kita. Jangan mentang-mentang antum pemimpin nanti sesuka hati antum memutuskan perkara. Aku pemimpin rumah tangga di sini, terserah aku, tidak boleh macam itu, ya. Musyawarah. Nah, begitu juga dengan Irmawati sebagai makmum, bagaimana agar imam kita senang. Ya, dalam Al-Quran itu antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Jadi artinya itu ini saling melengkapi. Antum pakaian si istri pakaian suami. Apa fungsi pakaian? Satrul aurat pertama, menutup aib, menutup aurat. Jadi kalau ada celah dalam rumah tangga, jangan cepat kita ceritakan dengan orang lain. Ini terkadang punya masalah dikit dalam rumah tangga, mulai gitu cuma dalam ke media sosial. Mohon maaf ya, di media sosial itu banyaklah tukang ngompori ketimbang yang mendamaikan. Jadi hati-hati. Jadi mudah-mudahan dengan sholat, dengan kita memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, rumah tangga kita akan terjaga dari yang tidak kita inginkan. Itu rumus ya. Kemudian yang berikutnya, apa kata Rasulullah? Ridullah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terhadap kepada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terhadap kepada kemurkaan orang tua. Hari ini kalau kita jenguk pertama datang dari luar biasa, tendanya bagus. Ya, di Arab pulau dan dia pakai di diiringi oleh jamaah yang banyak. Ini semuanya orang tua antum berdua itu bagaimana memikirkan acara ini lancar, baik, dan antum bahagia. Artinya jangan sakiti hati mereka, bahagiakan mereka. Paling tidak doakan mereka, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau orang tua kita bahagia dengan kita, insya Allah rumah tangga kita bahagia, tentram, aman, nyaman, dan damai. Tapi kalau orang tua kita murka dengan kita, jadi bahagia. Ya, udah cara membahagiakan. Nah, ini contoh. Bapak Asmat kira-kira merokok tak Pak? Kira-kira merokok Pak Asmat? Tidak merokok, tidak merokok. Senang makan pempek? Senang. Jadi kalau kesini bawa pempek, rasanya banyak-banyak. Cak limun terus cukup ya. Ini cara membahagiakan. Ada bagi tetangga. Pak Supri, merokok Pak? Merokok? Itu Bapak kalau enggak itu suruh ya. Jadi kalau kamunya pengunjung silaturahmi ke tempat Pak Supri, bawa rokok, Pak Supri. Ini cara kita membahagiakan hati mereka. Tapi ingat ya Ramus dan Irmawati, orang tua tidak mesti dibahagiakan dengan harta. Bahagiakan mereka dengan sopan santun kita, lemah lembut kita, silaturahmi kita, doa. Itu Ramus ya. Dan yang terakhir ya, benteng rumah tangga kita ini kami kasih sebuah ilustrasi contoh. Dulu ada pengantin lamun, ya pengantin lamun yang laki ini seharinya jual sayur pakai sepeda. Singkat cerita, pas sepeda pecah. Yang istri di rumah punya anting-anting sebelah. Jadi singkat cerita berpikir, sudahlah kata lakinya, kalau macam ini sepeda nak tujuan, nak belikan dengan anting-anting sebelah. Biar bini aku ini pakai anting-anting dua kiri kanan. Nah sisi lain yang istrinya berpikir lagi, anting-anting masih kok ini nak dijual, nak dibelikan dengan ban sepeda. Baik tak niat? Baik. Tapi kalau tidak kami komunikasi, lakinya ke pasar jual sepeda, beli anting-anting sebelah, yang istrinya jual anting-anting sebelah, beli ban
Apa yang terjadi sampai ke rumah? Innalillah, kacau. Ngantuk, tidak kasih komunikasi, tidak kasih musyawarah. Nah, maka penting musyawarah dalam rumah tangga. Yang mana baik musyawarah, yang masalahnya hasilnya memungkinkan, ya sudah. Inilah namanya hasil musyawarah. Ya, yang terakhir untuk ikuti aturan. Di mana antum tinggal di sini, ikuti cara di sini, tinggal dalam bentuk, ikuti cara dalam. Katakan sebelum kita mulai, kami berharap dengan jamaah sekalian nanti ketika saksi belum mengatakan sah, itu jangan ngomong sah dulu. Ini kadang saksi disandra saksi ini. Banyak pengalaman ini bingung saksi ini. Nak ngomong nggak sah, jamaah sah. Jadi serahkan dengan mereka. Kalau mereka sudah mengatakan sah, baru kita ngomong sah, alhamdulillah. Kalau kata mereka ulang lagi, ya sudah ulang lagi. Ya, baik. Ada suka lagi ini? Ya, boleh pinjam mikrofonnya sekali lagi. Itu ya, biar nyaman pegang dulu ya. Ya, kadang dipegang kadang nyaman kadang. Ya. Baik, silakan. Nah, di mana hidup ini nih? Oh ini. Silakan Ramus terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ya ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salawat Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi. Siap ini? Langsung apa coba dulu? Pengen. Mana? Saya nggak bisa ya. Coba dulu ya. Mati lah ya. Baca terulang lagi. Coba dulu apa nih? Dan saya Momen ya benar. melati kepada engkau dengan mahar 1 emas tunai. Jangan nanti langsung ya saya terima. Lo latihan itu. Kawin ini saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut. Jangan berpatokan ke sini nih ya. Terkadang bacanya agak bingung gitu ya. Ini ada sekitar Pelan-pelan dong. Silakan dengan didekatkan, Pak. Selamat dulu. Baik. Ramus Amsterdam bin Sufri, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuanku Irmawati kepada engkau dengan mahar 1 suku emas tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Irmawati binti Asmad dengan mahar tersebut dibayar tunai. Sah. Barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Tuhan kami, hari ini Allah kami sudah menyaksikan sahabat kami, saudara kami, anak kami, keponakan kami Allah melaksanakan prosesi dan kabul ataupun pernikahan ya Allah. Oleh karena itu Allah kami bermohon kepada-Mu Allah berharap padamu ya Allah, inilah mereka ya Allah agar mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan berilah mereka ya Allah keturunan soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa taslima ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 10 Desember 2023, saya Ramus Amsterdam bin Supri berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Irmawati binti Asmad dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwan pengganti kepada saya, jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Baik, demikian ya, Ramus, paham ya maknanya Irmawati? Sudah dengar ya? Kalau sudah dengar dan paham, tanda tangan. Hari yang tak akan tergantikan, ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Ibu, hari ini saya bersimpu di hadapanmu. Izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kesabaran, keikhlasan dan ketulusanmu tidak akan pernah tertandingi oleh apapun di dunia ini. Maafkanlah anakmu yang selalu merepotkanmu ini. Saya juga memohon maaf karena sampai detik ini saya pun belum bisa memberikan yang terbaik untukmu, Ibu. Hari ini saya akan memulai hidup baru dengan pilihan saya. Saya memohon doa restu dari Ibu, wanita yang sangat saya hormati. Saya mohon iringi perjalanan hidup saya
dengan doa, karena doa dan ibu selalu bisa menguatkan saya. Ayah, saya tahu betapa besar pengorbananmu untuk keluarga. Ayah selalu memperjuangkan yang terbaik untuk saya dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Terima kasih Ayah. Anakmu ini tidak akan pernah bisa membalas satu persatu jasa dan kebaikan yang pernah Ayah lakukan. Kali ini saya kembali memohon doa dan restumu. Izinkan saya membina keluarga dengan orang pilihan saya. Saya mohon berikanlah bimbingan, arahan, serta doa untuk kami untuk mengikat janji suci, karena hanya dengan doa dan restu dari Ayahlah kami bisa berbahagia. Ini kali pertama saya bersimpuh di pangkuanmu. Izinkan saya mohon doa restu, dan izinkan saya menjadi bagian dari dalam keluargamu. Saya memang tidak sempurna, tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan menjadi seorang pasangan sekaligus anak yang bertanggung jawab. Saya pun akan menyayangi ibu dengan sepenuh hati, bak ibu kandung saya sendiri. Namun, saya masih perlu banyak belajar. Maka dari itu, saya mohon bimbingan dari ibu. Saya mohon agar doa ibu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami dan anak-anakmu. Izinkan saya bersimpuh dan memohon restumu. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon terimalah saya sebagai putra putrimu. Ayah, engkau adalah sosok teladan yang tak pernah tergantikan oleh siapapun. Ajari kami menjalani kehidupan. Bimbing kami dengan kasih sayangmu, Ayah. Tolong dukung kami dalam setiap kesempatan. Tolong ingatkan dan nasihati kami jika kami melakukan kesalahan. Mohon doakan kami agar bisa membentuk rumah tangga yang baik dan agar pernikahan ini selalu dipenuhi dengan kebaikan.
Rasulillah wa kulli mujahidin bil ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bang, ini hari apa bang? Balik lagi ke Dumreng. Lewat masuk ke kampung orang gak ada permisi. Bang, gua gak lama-lama. Kayu gelondongan, kayu cendana. Pakai dari kawat, jangan dikira besi. Gue gak mau tahu nih rombongan dari mana mau kemana. Lewat ini kampung itu permisi. Kampung permisi bang. Iya. Bang, sebelumnya ya ucapin bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, umpamanya ibu seorang keramat, kalau ngomong abang jangan nyakitin hati. Ayo datang dengan segala hormat, tolong diterima dengan senang hati. Bang, yang namanya senang hati banyak, tapi gue belum tahu apa maunya. Ke kampung keramat membeli kornet, tapi matang dibawa lari. Hormat abang ayah terima, tapi ayah pengen tahu, ayah pengen tanya, apa maksud tujuan abang datang kemari? Wah, apa abang kagak dikasih tahu? Belum kasih tahu. Bang, lantaran kerapepuan ayah petik buah kenari.
kemari. Kalau bukan lantaran tuh perawan kagak bakal bang ayo datang kemari. Perawan, jangan sini Pak. Polongan gua ini. Lantaran polongan gua, Bang Amos datang kemari. Iya bang. Bang, burung nuri terbang kawan, terbang tinggi susah ditangkap. Kalau lantaran gua Irma, Bang Amos datang kemari. Ayo mau tanya, emang di kamu kenapa nggak ada yang cakep? Banyak bang. Itu dasar jodohnya di sini bang. Bang, burung nuri jangan ditangkap, kalau ditangkap ntar dia mati. Di kampungannya abang bukan kagak ada yang cakep bang. Memang dasar yang mati dedaknya penyanyi hati. Oh jadi lantaran, jadi udah pada satu hati. Lah iya bang. Iya. Bang begitu tinggi si pohon jati, bawahnya bertutup si tukang tape. Kalau emang Bang Anda sama Pak Irma udah satu hati, emang lu pada mau apa? Bang, tunggu pacaran ada jadi tepet dulu banyak pohon aren. Saya takut bang, nih abang pacaran kalau ngebet minggir-minggirnya belah duren. Belah duren. Bang, kaos keren belinya di Bali, dapat warisan tanah mertua. Abang coba-coba beli itu belah duren gak pakai beli. Saya belah dua barang. Bang, kira-kira boleh masuk kagak? Masalah masuk perkara gampang bang. Cuma saya pengen jelas dulu, pengen tahu dulu. Apa benar di pengantinnya? Lah iya bang. Oh benar pengantinnya. Ini pengantinnya. Iya bang. Gak salah. Kok bisa Blackpink? Iya kalian bisa Blackpink. Ya Bang Amos. Bang Amos gak vokal kangen band. Bang udah lumping dari Karawang, kirimin mantek cari menantu. Pasang kuping abang yang terang. Hadapin Pak Irma punya telepon satu. Berani kagak, gak berani pulang. Ngapain? Gas. Gak mau bang, ngepek. Bang, anak kutu, anak monyet nyari kutu di atas batu. Jangankan palang pintu bang, kalau kayak itu jadi tahu. Jadi begini bang, sebelum dia masuk, mana mau masuk, ayo pengen coba. Dia punya kemampuan apa kagak? Kita main pukul. Kalau abang menang main pukul boleh masuk. Abang kalah main pukul balik lagi. Wah, balik ini. Iya. Mana jagoannya? Mana jagoannya? Ambil potongan buat Asmaran. Sebelum di sini gua ada habisin, gua pengen tahu apa yang punya kemampuan. Aduh. Iya. Ini penonton bang dari tadi mana lagi? Bang gua bang jagoannya bang. Bang, paling enak makan kue bolu, makanya sambil layar. Bukan sama mama lu, utama lu kudu dibayar. Bang kalau paling enak makan kue bolu makan. Makannya di atas batu. Ntar utang sama gua ntar gua bayar habis main palang pintu. Ntar dulu. Dari tadi penonton iya. Gua bisa nonton diungkap bikin pasar beli sayuran. Lu bikin jurus biar cakep. Ntar dapet saweran. Bang, apa aja kakak gua? Dikit api di Semarang.
lu dapat itu lu bisa jatuh gua. Bang, semalam malam minggu banyak orang tadi hiburan. Coba lu maju satu rombongan bawa bapak ke comberan. Jatuh bang. Ada lagi jagoannya bang. Ada lagi jagoannya. Ada. Botak. Makanya bagi data tadi, kalau bisa membeli suaminya ibu bela diri, nyari gua berhenti jadi lagi. Jadi lagi mau ngomong. Bang, naik kereta waktu subuh. Dengar mesin suaranya nyaring. Jangan kata yang bikin rubuh. Mampu si kucing gua udah sering. Masih ada jagoan. Duit jagoan, duit jawara. Masuk ke sana. Balik. Pengen lihat. Ada modern kan? Mau bakso. Ayo bang. Mana? Masih jalan. Bang, anak domba ya tidak. Gue lupa ini panggil apa nih? Si gonggong, si gonggong ada 3, buset. Terus ya, duanya. Terus, yuk kita buktiin. Waduh, nantangin bang. Nantangin. Nantangin. Bolot. Nantangin. Nantang bang. Pakai senaga ambil yang mateng. Memelit pisang keciputan. Bang, mau yang so ganteng. Mukanya kayak pantat moni. Udah jangan lama-lama. Bang, makan obat yang pintu sumur. Terus, mungkin lu kayak saya pernah dijemur. Kan main. Wah, udah punya merah. Wah, ngeri. Hey!
Udah sore. Nanti dompet ada kecapean tuh, pengantin kepanasan belum terpingsan pada. Ikon salam kue putu, yang ndak jawab salam tandonyo butuh. Nah, kejiwaan yang butuh-butuh.
Cak mano? Cak mano? Kau pulau pantun. Warna-warni kejingoan pelangi. Manis. Cahaya terang, idaklah nampak. Biar salam saya ulangi. Jawablah salam dengan serentak. Dengan serentak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rame cek. Rame Ternyata rupanya. nggak buntu. Ternyata kompak ya. Masya Allah. Kita doakan yang jawab salam semoga masuk surga. Amin Allahumma amin. Kaget tapi masuk surganya ya. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam prosesi resepsi acara pernikahan Irmawati dan Ramus Amsterdam. Salawat beriring salam tak henti-hentinya yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk membuka rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama lafazkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suherman, Ketua RW 05. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Asmat dan Ibu Eti. Yang kami hormati keluarga besar besan kami Bapak Sukri dan Ibu beserta rombongan yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Bapak Ustadz Haji Sabtudin Esos MAG. Selamat datang Ustadz. Yang kami hormati Bapak Sepuh dan juga tokoh masyarakat di lingkungan Talang Jambe hadir Bapak Slamet Haryanto dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak kami sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 19 Bapak Skandar yang juga hadir, bapak-bapak para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, kaum cendekia, haji dan hajah, ustadz dan ustazah yang sempat hadir pada pagi hari ini. Juga tak lupa yang kami sayangi dan kami cintai Ananda Ramus Amsterdam dan Irmawati yang pagi tadi telah melangsungkan akad nikah dan berjalan dengan lancar, dan sekarang setelah kita saksikan sudah duduk bersanding di pelaminan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini di dalam rangka acara di tempat Bapak Asmat keluarga besar, yaitu akad nikah sekaligus resepsi pernikahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, izinkan kami sini mewakili dari Sohibul Hajat yaitu Bapak Asmat keluarga besar, mohon izin kami menyampaikan kata sambutan mewakili tuan rumah. Yang pertama, kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu hadirin hadirat yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila di dalam penyambutan ataupun penempatan
kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, itu kami sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, kami ucapkan rasa terima kasih juga yang besar-besarnya kepada para jiron tetangga, sanak famili, handai tolan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah membantu kegiatan kami ini, acara resepsi ini, juga kepanitiaan seluruhnya. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih, yang mana akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan akan mensukseskan acara pada siang hari ini. Kemudian perlu kami beritahukan juga bahwasanya tadi pagi jam 8 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan ijab dan qabul antara Irmawati binti Asmad dengan Ramus Amsterdam binti Sukri, yang alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami istri, baik itu sah secara undang-undang yang berlaku maupun secara sah menurut syariat Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kami juga mohon doanya dan juga restunya pada pagi menjelang siang hari ini untuk mendoakan bersama-sama agar pasangan Irmawati dan Ramus Amsterdam ini dijadikan Allah pasangan yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, dan insya Allah menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya nanti akan dikaruniai keturunan anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terakhir kami tidak mengizinkan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk beranjak dari tempat ini sebelum menikmati apa yang kami sediakan. Namun apabila di dalam penyajian kami mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan, baik rasa maupun aroma dan lain-lain sebagainya, itu kami mohon dimaafkan yang sebesarnya. Kemudian nanti ketika Bapak pulang kami tidak dapat mengantar satu persatu, kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan di dalam perjalanan berjalan lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirat yang kami hormati, terakhir kami atas nama pribadi dan juga pemerintahan setempat mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan Irmawati dan juga Ramus. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya Iza ya. Jam 8 pagi tadi udah melangsungkan akad nikah ya, Iya. mempelai ya. Benar banget. Jadi tadi udah ada kita laksanakan prosesi akad nikah yang sangat-sangat hikmat. Benar sekali. Jadi dari sini saya mau bergeser dulu ke tengah sini. Berarti Dari tadi saya lihat bisik-bisik asik berdua aja. Oh. Gimana Ramus perasaannya hari ini? Seneng tapi tidak seneng nih. Cuman Bapak Ibu bener gak seneng gak ini? Seneng gak Ramus? Iya seneng. Coba kita yang mempelai perempuan ya. Seneng gak Irma? Rasanya? Deg-degan. Irma deg-degan ngapo kira-kira? Takut dia ulang. Takut dia ulang. Oh takut salah. Tapi alhamdulillah cuman satu kali, tidak ada pengulangan Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua mempelai kita pada hari ini. Gimana Ramus? Udah lega belum? Ayo Ramus. Dia nggak ngomong, sebenarnya nggak ngomong dalam hati tapi. Bentar. Bukan. Dia yang nggak jawab, yang ini yang ngegas. Jawab katanya. Ya? Lega ya Ramus? Lega, lah dapet istri, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ternyata teman saya ini jagain jodohnya sendiri. Berarti udah sah baik di mata hukum dan agama. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu jemaah wali maturus yang dirahmati Allah, saya mewakili dari Abu Dagang Fania dan Sukri untuk menyampaikan pada sambutan
yang mana pada pagi hari ini saya ada amanah untuk ikut. Izinkan kami menyampaikan kesampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kata MC Radiana kesepinya, kecak beratnya membuka ke bibir dikit, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asmat beserta Ibu Eti, yang saya hormati Dinda kami Sukri dan Dinda Nina, dan yang kami banggakan yaitu Ananda Ramus Amsterdam dan Irmawati, yang kami muliakan Ustadz yang nantinya akan menyampaikan nasihat-nasihat tentang apa dalam perjalanan perkawinan untuk menumbuh kembangkan hidup bahtera yang kita idam-idamkan, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati unsur pemerintah, Bapak RW, RT setempat, Bapak Suherman, Pak RT Pak Iskandar, ya. Yang saya hormati para sesepuh, ini sepuh, tua-tua adat, dan Bapak Ibu, para undangan hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini sepantasnya lah kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang mana pada ini kita diberikan khususnya nikmat sempat di dalam sehat, karena kita diberkahi untuk bersilaturahim dalam acara syukuran tasyukurun ijab kabul akad nikah dari Irmawati dengan Ramus Amsterdam yang tadi pagi telah dilaksanakan ijab kabulnya. Alhamdulillah, dan kabarnya tidak ada hambatan, walaupun tadinya dijawab oleh Irmawati takut kalau berulang lagi ucapan itu. Ya alhamdulillah, berkat ridho Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pagi tadi datang sudah disambut dengan adat istiadat Betawi kalau tidak salah. Setelah menyambut kedatangan kami telah ditempatkan tempat yang sangat baik sekali, yang mudah-mudahan dalam silaturahim pada pagi hari ini adalah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari terikatnya ijab kabul akad nikah Ramus dan Irmawati tadi, sudah barang tentu Pak Asmat, kami menyerahkan sepenuhnya Ramus kepada keluarga Bapak. Nah, dalam hal ini jangan jadikan anak mantu, tapi jadikan bagian daripada keluarga. Jadi ada anggap anak sendiri gitu. Namun dalam hal ini kami sadar betul bahwa Ramus ini kejiwaannya tinggi besar, ya, meyakinkan untuk mendirikan rumah tangga yang baik, belum mendapatkan SK-nya, Pak. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk membimbing daripada anak-anak kita menuju hidup yang sejahtera, selalu dalam ridho Allah, dan mendapatkan keturunan soleh dan soleha.
Untuk Ananda berdua ada pantun. Suap-suapan dilakukan, pertanda kasih tak pernah hilang. Iringan doa moga hidup tentram, jalinlah kasih dalam salam pengertian. Paham? Pengertiannya banyak hal yang harus kalian gapai dan cari. Kemudian kalaulah tumbuh pengertian saling menjaga, pandai-pandai menitih buih alamat badan sampai ke seberang. Pandai-pandailah membawa rumah tanggamu agar tercapai hidup sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Di mana bumi ditijak, disitulah dijunjung. Semuanya harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Selain daripada itu, setelah terbentuk rumah tangga, ada pesan lagi. Mentari terbit sebelah timur, tengah hari di atas kepala. Kala nanti hidup kalian makmur, jangan lupakan sama orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat pendek ini menjadikan bekal Ramus dan Irmawati menjalankan dan menyongsong hidup barunya, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada keliru salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampunannya. Tadi ada pesan terakhir dari Pak Suherman selaku mewakili dari tuan rumah, jangan beranjak pulang sebelum menikmati santap yang telah disiapkan. Kami akan menikmati nantinya sebelum kami pulang akan bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya titipan pantun nih tadi. Ya. Soalnya kalau tadi Bapak bepantun, aku juga baca bepantun. kita Ya. balas dengan pantun kita. Ya, boleh Bapak. Iya, kita pantunin dulu ya. Pengantin? Iya. Air mengalir ke tempat rendah, Cakep. turun deras hingga muara. Hari pelaminan, hari yang indah, moga langgeng hingga masa tua. Amin. Jawab amin yang mana? Amin ya robbal Amin. alamin. Kau punya pantun nggak? Aduh dong, nggak mau kalah Nggak ya. kalah, coba Denger ya. Boleh. Motor tua macet di jalan. Cakep. Rusak dosi, dorong melulu. Cakep. Ucapkelah selamat jalan pada pengantin yang berbulan madu. Nah, bulan madu habis ini ya. Sengnya Ramus. Kira-kira kemana bulan madunya Ramus? Kemana Ramus? Amsterdam, sesuai dengan namanya. Amin. Ke Kemana Belanda. Ramus? Oh, mau ke Belanda. Amin. Amin. Keren dia mengantar kita malam ini. Namanya Ramus Amsterdam. Berarti orang Belanda. Emang kelahiran di Belanda, Bu ya? Bapak Ibu Belanda asli. Bapak Belanda. Gimana Bapak? Belanda lagi kalau kita Indonesia. Oh gitu, tetap Indonesia Tetap pride Indonesia, ya. Oke, walaupun- boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua mempelai kita pada hari ini. Kesempatan spesial ini, kedua mempelai kita akan menyumbangkan sebuah lagu, ya, akan menampilkan suara indahnya pada pagi hari ini ya. Udah Iya. siap ya ternyata. Tentunya lagunya dari Afgan dan Rosa katanya. Apa judulnya itu Kak? Judulnya Kamu Yang Kutunggu. Nah, yang kutunggu nih yang ternyata Silakan Irfan. pegang mic-nya, senyum-senyum. Gimana operator, sudah siap? Waduh. Operator sudah siap? Iya. Baik Bapak Ibu, marilah kita saksikan penampilan dari kedua mempelai kita pada pagi hari ini dengan judul lagu Kamu Yang Kutunggu. Segala kekurangan
tepuk tangan semuanya. Segala kekurangan, semua kelemahan, Kau jadikan cinta. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku. Ku jaga hatimu, kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas, ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintaku. Kamu yang ku tunggu. Sing back apa? Bukan bau berintang, bukan leher berbesi, yang ku dambakan teriak. Bukan alis berukir, bukan bibir berbicu, yang ku dambakan gadis yang punya madu. Cinta karena kasih, akan segera kasih. Cinta karena rindu, akan segera lalu. Asik. Jabatan perlu, tampan pun perlu, berikan emas pernikahan. Tetapi cinta di atas segalanya. Berhias perlu, cantik pun perlu, demi gairah cinta adalah mulia di atas segalanya. Bukan ada benda kalau jadi gerakan, dunia aja indah Kalau jadi bencana, bukan bau berdasi, yang ku dambakan. Dia punya hati. bukan alis berukir, bukan bibir berbicu, yang ku dambakan gadis yang punya madu. Cinta karena kasih, akan segera basi. Cinta karena rindu, akan segera layu.
perlu demi gaya cinta akhlak mulia hiasan yang utama. Baik, beri tepuk tangannya hadirin sekalian, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Sudah sambutan, sudah kita dengar juga suara indahnya. Kali ini Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk lebih hikmat lagi ke dalam acara kita pada siang hari ini. Iya, baik, untuk itu tentunya kami undang kali ini acara selanjutnya yaitu ceramah dan doa. Dan kali ini kita undang kepada Bapak Haji Sabtudin, Esos Islam MAG. Mohon maaf apabila salah penyebutan Bapak. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, jami'il ulama wal umara wal habaib wal asatiz wal asatidah, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz-ustadzah, sesepuh masyarakat. Sama-sama kita hormati pemerintah setempat, Bapak RW Suherman yang ganteng, Bapak RT yang mencakup beberapa RT beserta jajarannya, juga kedua Tuan Raja dan Tuan Ratu. Cuman sebelumnya saya penasaran dengan nama Ramos Amsterdam ini gimana Pak ceritanya Pak? Itu semua apapun di dunia itu bisa mengalami dari bidan lahirnya. Kalau anak kamu nggak sakit main bidan kampung buat alhamdulillah penyentuhan Allah sehat untuk bukan dunia akhir. Bukan namanya Amsterdam itu. Yang bidan kampung mungkin dia punya perasaan buat nama itu buat bidan rumah. Jadi dari bidan. Oh itu Pak ceritanya. Aku tuh penasaran dari undangan. Ayo di luar negeri ini. Ya betul Pak. Masya, cuman dari namanya bela keren Pak. Nah, aku lagi nyemogungnya. Wah, tambah keren. Itulah. Aku yakin yang dengar juga penasaran kan? Dari mana nih Amsterdam itu kan? Itulah ceritanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Ikaf bin Khalid. Seorang pemuda yang tampan kayak siapa namanya nih? Ramos, tampan, gagah perkasa, sehat, suka musik-musikan,
suka nyanyi, suka pesta, dan juga termasuk orang kaya. Namanya siapa? Khalid bin namanya tadi siapa namanya tadi? Hah? Siapa? Ya. Lalu terdengarlah berita itu ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggil oleh beliau, wahai Ikaf, saya ya Rasulullah. Ta'an, sini. Ada apa? Apakah engkau tidak beristri? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau tidak punya budak sahaya? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau sehat? Sehat ya Rasulullah. Jasmani dan rohani sehat, dan termasuk orang kaya. Lalu kata baginda Rasul, Ikaf, kalau sikapmu seperti ini tidak berubah, tidak ikut aturan agama kami, maka ada dua kemungkinan. Engkau silahkan menjadi pendeta Nasrani yang tidak menikah, yang berhura-hura, atau engkau mau ikut kelompok kami di agama Islam. Dan kalau kau mau mengikut kelompok kami di agama Islam, maka harus sepenuhnya menjadi muslim. Dan di syariat Islam ada yang namanya nikah. Lalu Ikab bin Khalid dinikahkan dengan seorang perempuan cantik yang bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi. Setelah mereka menikah, lalu berubahlah sikap Ikaf yang tadinya suka keluar malam, yang tadinya suka dengan musik-musikan dan sebagainya, hiburan dan sebagainya, berpoya-poya dan sebagainya. Ketika dia sudah menikah, berubah total sikap kepribadiannya. Ternyata dalam pernikahan ada hikmah di dalamnya. Kemudian saat itu baginda Rasul bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai kaum pemuda, wahai kaum pemudi, kalau kalian sudah merasa cukup mampu untuk memberikan nafkah, terutama kaum pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah apa? Nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir itu berupa memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan dan perhatian. Kalau kau perempuan laki-laki sudah mampu memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, walaupun kontrak, makan, walaupun nasi bungkus serba 10.000, pakaian, walaupun harganya murah, yang penting menutup aurat, kau bisa mendidiknya untuk jalan yang baik, kau perhatikan dia dengan kebenangan dan ketenangan, maka engkau hendaklah melakukan pernikahan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Tuan Raja kita Ramos. Dia seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, muslim sejati. Ketika mendengar hadis ini, dia merasa mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, lalu dilakukan ijab qabul, yakni pernikahan. Alhamdulillah. Begitu juga seorang putri yang cantik, dia akan merasa bangga, merasa senang, merasa tenang ketika dia sudah dinikahi laki-laki idamannya, suami yang dia nanti-nantikan selama ini. Maka salah satu hikmah pernikahan itu, salah satu hikmah menjalin ijab qabul itu membentuk sakinah, ketenangan dalam hati. Tidak percaya, boleh kita dengarkan apa yang akan diutarakan oleh Tuan Putri. Tuan Putri, apakah Anda merasa tenang setelah dinikahi Ram? Tenang. Sebelum Anda dinikahi itu tenang tidak? Karena dia tahu Ramos ini ceweknya banyak. Walaupun dia pria sejati, seia sekata sendiri jalan, tapi banyak ceweknya. Maka Tuan Putri ini belum tenang.
Ketika maghrib diteleponnya, assalamualaikum, salam, di mana kak? Kata Ramos, di rumah dek. Ah bohong kakak nih, kakak jalan. Nah, prasangka buruk mulai timbul. Ketika Ramos pergi kerja, selalu hatinya tidak tenang, takut nanti di kantor atau tempat pekerjaannya ada saja perempuan yang mendekatinya, atau nanti dia ketemu mantannya sebagainya, tidak tenang. Tapi setelah Ramos dia menetapkan untuk menikahi seorang putri dan terbukti hari ini dinikahinya, maka tenanglah, muncullah rasa sakinah di hati sanubari Tuhan putri ini. Makna dari pernikahan menciptakan rasa ketenangan, baik dari rasa ketenangan itu akan dirasakan oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Ramos pun merasa tenang. Alhamdulillah, ternyata perempuan yang selama ini aku dambakan, aku cintai dan aku sayangi resmi menjadi istriku. Alhamdulillah, muncul rasa ketenangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hikmah daripada pernikahan ini bukan hanya sekedar menjalankan syariat, bukan hanya merubah status yang tadinya lajang laju menjadi seorang suami istri. Lebih dari itu, ada keistimewaan yang luar biasa. Terutama keistimewaan itu diraih oleh Tuan Putri sendiri. Apa itu? Ketika kita sudah menikah, sah menjadi seorang suami istri, maka sang istri saat itu juga akan mendapatkan 3 kunci pintu surga. Boleh dibuka kapan saja, silahkan mau buka pintu surga yang mana saja. Kunci surga itu akan diberikan kepada Tuan Putri. Nah, ini istimewanya orang sudah menikah. Jadi Tuan Putri, ketika Anda sudah diijab kabulkan tadi, berarti Allah sudah memberikan 3 kunci pintu surga. Mau tahu nggak? Mau tahu betul atau mau tahu aja? Iya. Di mana 3 kunci ini? Pertama, kunci pertama itu Allah berikan ada pada kedua orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya, kalau kalian mau selamat dunia akhirat, mau bahagia sepanjang masa, kuncinya bahagiakan kedua orang tua kalian. Baik itu orang tuanya si Ramos maupun orang tuanya Tuan Putri, sama-sama kedua orang tua ini harus dimuliakan, dihormati, disanjungi dan ditaati. Kalau mau selamat dunia akhirat, mau selamat dalam menempuh rumah tangga, hormati orang tua kalian. Saya mau tanya kepada Bapak terlebih dahulu. Punten. Bapak, saya yakin sayang enggak dengan anak gadis? Tentu sayangnya, Ustaz. Ini anak gadisku, ku sayanginian. Dari kecil, dari dia sekolah, ku sekolahkan, pakaiannya ku belikan, pendidikannya ku perhatikan, agamanya ku perhatikan. Dari lahir lah ku sayanginian. Setelah dia gadis, dia ambil Ramos. Mana nih Pak? Alhamdulillah. Kalau kira-kira Pak, sehari berapa kali lah kamu ngasih makan anak gadismu ini? 3 kali sehari. Tergantung kemampuannya. 3 kali sehari ya mereka. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau seharinya misalnya 50.000, kali sebulan lah berapa? Kalikan usianya berapa sekarang ini? Berapa usianya? 25 tahun. Kalau sehari 50.000 kali sebulan 30, kalikan 25 tahun, sudah berapa miliar uang yang dikeluarkan oleh orang tua. Nah, makanya si raja dia bersyukur, ya Allah, andai kata pihak perempuan minta maharnya semahar selama dia memberikan nafkah kepada istrinya, tidak bakal bisa. Ini anak sudah dididik, sudah dibesarkan, disekolahkan, lah cantik, lah gadis, diambil oleh Ramos. Nah, maka Ramos tak durhaka dengan orang tua. Mus terlalu kau. Dari kecil ini Tuan Putri ini disanjung, disayangi, disekolahkan, diberikan pendidikan, baik agama maupun moral dan sebagainya.
dewasa diambil oleh Ramos, lalu Ramos mau durhaka dengan orang tua, terlalu. Begitu juga Tuan Putri, Ramos sekarang ini sudah menjadi pria sejati, tampan, gagah, berpengalaman, berilmu pengetahuan, dari kecilnya dididik, disekolahkan oleh orang tuanya, lalu setelah dia jantan menjadi orang seperti ini, bekerja dan sebagainya, diambil oleh Tuan Putri. Lalu Tuan Putri mau durhaka dengan orang tuanya, terlalu. Maka jika Anda ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya satu, bahagiakan dulu kedua orang tua kalian. Itu kunci yang sudah didapat ketika sudah menikah. Kunci yang kedua ada pada suami Anda sendiri. Jadi ketika sudah ijab kabul, sah menjadi seorang suami, maka Tuan Putri wajib untuk taat kepada suaminya. Selagi suaminya memerintahkan ke jalan Allah, maka istri wajib taat. Setelah mendapatkan redho dari kedua orang tua, yang harus diraih seorang istri adalah redho sang suaminya. Sealim-alim perempuan, sebanyak-banyaknya ibadah perempuan, ahli puasa sunnah, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli ibadah, tapi kalau tidak mendapatkan redho suaminya, maka sia-sia pahalanya. Maka carilah redho suamimu. Apapun yang harus kau kerjakan, apapun yang harus kau lakukan, minta redho pada suamimu. Dan apapun yang diperintah suamimu, taat. Selagi suami memerintahkan taat kepada Allah, lakukan. Karena taat kepada suami itu adalah kewajiban bagi sang istri. Ketika engkau sudah mendapatkan redho suamimu, mendapatkan redho orang tuamu, maka surga menunggumu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, inilah enaknya orang sudah berumah tangga, terutama bagi perempuan. Apa yang ketiga? Ketika Tuan Ratu sudah sah menjadi sang istri, dia akan meraih pahala yang luar biasa. Semua apa yang dia kerjakan itu bernilai pahala. Contoh, ketika Tuan Putri mencuci pakaian, kalau dia masih gadis, cuci pakaian agar pakaian itu kotorannya bersih dari pakaian dan tidak mendapatkan kelipatan pahala. Tapi ketika dia mencuci pakaian suaminya, diambilnya pakaian suaminya, dicucinya, dijemur, disetrika, maka Tuan Ratu saat itu dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghasalta thawba zawjiha," ketika engkau mencuci pakaian suamimu, kataballahu biha alfa hasana wa alfa khati'ah wa alfa darajah, maka saat itu engkau akan mendapatkan 1000 kebaikan, Allah ampuni 1000 kejahatan, dan Allah angkat 1000 derajat. Wastaghfarat kullu syai'in talat alai syamsu, dan setiap apapun yang kena sinar matahari, mereka akan beristighfar untuk ibu rumah tangga yang mencuci pakaian suaminya. Luar biasa kan? Kira-kira ada nyuci pakaian suami? Nah, tidak usah lagi di laundry, cuci. Oke, Kak, bentar Kak, manggil. Oh ya, ya. Oke, aku tahu ya yang banyak duit. Aku tahu ya yang tuh gajinya besar. Tapi kalau untuk urusan laundry, nih serahkan sama aku ya. Kalau untuk spray, untuk yang lain bolehlah kita laundry. Tapi kalau untuk pakaiannya yang biar aku sendiri yang mencuci. Cuci pakaiannya, cuci, setrika, jemur, maka itu akan mendapatkan kebaikan bagi sang istri. Itu baru cuci, belum lagi masak. Ibu-ibu masak kan di rumah? Nah, selama ini masak-masak lah ya kan? Tahunya kata ibu, masak, aku masak. Biar laki aku baca makan, biar anak aku baca makan. Di balik daripada itu yang ibu lakukan selama ini, ternyata mengundang pahala yang besar. Manishtara ilaihi
siapa di antara kalian pergi ke warung, manistara ilaihi syai'an, siapa di antara kalian pergi ke warung untuk membeli sesuatu, wahtamali ahli, lalu dibawanya ke rumah sesuatu tadi untuk di rumah dimasak, entah itu beli cabai, beli beras, beli tomat, beli apa baik, lalu dimasak, kemudian disuguhkan kepada suaminya, maka saat itu wastaghfarat lahu sab'ina sana, Allah akan mengampuni dosanya selama 70 tahun. Masya Allah, ibu. Selama ini ibu masak, yang masakkan untuk suami, untuk anak, lebih dari itu Allah berkenan mengampuni dosa ibu-ibu selama 70 tahun. Masya Allah. Belum lagi pahala yang lain. Kata baginda Rasul, hei ibu-ibu, maukah kalian masuk dalam surga? Maukah kalian masuk dalam surga? Kata baginda Rasul, silahkan kalian masuk surga, terserah mau yang mana saja. Mau surga itu Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, silahkan kalian masuk, pintu mana saja boleh, dengan syarat pertama, apabila kalian menjaga sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya, lalu taat kepada suaminya, maka silahkan kalian masuk surga kemana saja, surga yang kalian suka. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi fadilah dan manfaat daripada kita menjalin rumah tangga itu. Selain untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, meneruskan keturunan yang baik dan sebagainya, lebih dari itu Allah memberikan peluang untuk kalian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan keluarga Ramos ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi suami yang bertanggung jawab, yang seiring sejalan, seia sekata kasih sayang kepada istrinya. Dan semoga istrinya pun juga demikian, dia tanggung jawab sebagai istrinya, selalu mentaati perintah Allah, perintah Rasul, perintah orang tua, dan taat kepada suaminya. Dan semoga dalam rumah tangga kalian berjalan dengan baik, mulus, dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abdika riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama allafta baina Sulaiman wa Balqis, wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama allafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kharijatul Kubra, wa alif bainahuma kama allafta baina al-ma' wa tin was-salihin was-salihat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqhuma rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara yang kita lewati bersama. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah dan kata.
Kami juga mewakili keluarga besar dari Bapak Asmad dan Ibu Erti serta Bapak Sukri dan Ibu Hania mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir pada hari ini, dan kami memohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan yang ada pada pagi hari ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, Semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati.